Halo semua, perkenalkan saya Kadek Putri Devianti Rahayu dari Fakultas Kedokteran Undiksa. Jadi kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen stres dan kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini adalah topik bahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah definisi stres dan cemas, lalu yang kedua adalah penyebab stres dan kecemasan di tengah pandemi COVID-19, dan yang terakhir adalah manajemen stres dan kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi yang pertama, apa sih stres itu? Nah, jadi stres itu merupakan suatu usaha penyesuaian diri individu terhadap terganggunya keseimbangan jiwa dan atau badan yang diakibatkan oleh adanya penghalang atau kesukaran. Penghalang atau kesukaran ini disebut dengan stresor. Nah, stresor ini dapat berasal dari luar diri individu maupun dari dalam diri individu. Stresor yang berasal dari luar diri individu itu contohnya adalah adanya persaingan yang terlalu besar, kemudian adanya penyakit, kondisi perkawinan yang tidak harmonis, individu yang di PHK, lalu juga adanya kecelakaan. Lalu, stresor yang berasal dari dalam diri individu itu bisa meliputi adanya sifat atau ciri individu yang menonjol, seperti misalkan seorang individu yang terlalu disiplin, sembrono, obsesif, dan terlalu cepat marah. Nah, stres ini dibagi menjadi dua, yaitu ada eustress dan ada distress. Eustress sendiri itu merupakan suatu kondisi stres yang dapat memacu seseorang untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan atau kebutuhannya. Di mana eustress ini bisa dikatakan sebagai stres yang positif karena pada eustress ini akan memacu seseorang untuk dapat berusaha dan bekerja lebih keras lagi dalam mencapai tujuan atau kebutuhannya, sehingga seseorang menjadi lebih produktif. Lalu selanjutnya adalah distress. Jadi distress atau stres patologis ini merupakan suatu kondisi stres yang dimana seorang individu dalam usaha untuk mengatasi kondisi stres tersebut, dia sudah tidak mampu lagi untuk berusaha dengan baik dikarenakan sudah timbul gangguan jiwa dalam dirinya maupun adanya gangguan badan. Gangguan badan ini contohnya seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi dan tukak lambung, seperti itu. Lalu kemudian, apa sih cemas itu? Nah, jadi cemas itu merupakan suatu keadaan emosi normal yang dimiliki oleh semua orang di dalam kelangsungan hidupnya. Cemas ini umumnya merupakan suatu respon normal dari tubuh terhadap adanya ancaman. Namun jika respon ini terjadi secara berlebihan, maka dapat menimbulkan suatu gangguan yang disebut dengan gangguan kecemasan. Nah, peningkatan tingkat cemas atau respon dari cemas ini tidak hanya terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, namun juga bisa terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan mental lainnya. Nah, apa saja sih penyebab stres dan cemas berlebih selama pandemi COVID-19 ini? Jadi yang pertama itu yang paling sering menyebabkan seseorang mengalami kecemasan berlebih di tengah pandemi COVID-19 ini biasanya adalah adanya perasaan takut dan cemas akan tertular virus. Nah, jadi kebanyakan masyarakat saat ini dia mengalami kecemasan berlebih itu dikarenakan karena dia ketakutan atau merasa sangat takut akan tertular virus COVID-19 yang tengah menyebar saat ini. Lalu yang kedua itu adalah tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Nah, kenapa tinggal di rumah dalam waktu yang lama ini dapat menyebabkan tekanan bagi seseorang? Dikarenakan tidak semua masyarakat atau orang itu terbiasa tinggal di rumah dalam waktu yang lama. Ada seseorang yang terbiasa melakukan pekerjaan di luar rumah, atau mungkin seorang pelajar yang terbiasa berkuliah atau pergi ke sekolah, seperti itu. Dan sekarang mereka diharuskan untuk tinggal di rumah dalam waktu yang lama dan mereka sangat dibatasi untuk keluar, seperti itu. Sehingga hal ini dapat menyebabkan atau mengharuskan seseorang untuk beradaptasi dengan kondisi atau suasana baru yang mengharuskan mereka tinggal di rumah, dan hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan tekanan dan menjadi stresor yang menyebabkan stres bagi seseorang. Lalu yang ketiga adalah tidak bisa bertemu teman-teman. Seperti yang dijelaskan pada nomor 2 tadi, seseorang itu pada pandemi COVID-19 ini diharuskan untuk tinggal di rumah dalam waktu yang lama, sehingga otomatis mereka tidak bisa bertemu teman-temannya. Terutama biasanya terjadi pada kalangan usia muda. Nah, seseorang yang tidak bertemu teman-temannya dalam waktu yang lama itu dapat menimbulkan suatu tekanan bagi beberapa orang, dikarenakan
mereka bisa jadi merasa sangat kesepian karena terus-menerus berada di rumah dan tidak bertemu dengan teman-temannya, sehingga hal ini dapat menjadi suatu stresor yang dapat mengakibatkan stres pada individu yang bersangkutan. Selanjutnya adalah bekerja dan belajar melalui media online. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua orang untuk bekerja ataupun pelajar untuk belajar melalui media online di kediaman masing-masing. Nah, hal ini dapat menimbulkan tekanan dan menjadi stresor bagi seseorang dikarenakan banyak sekali halangan yang ditemui ketika seseorang bekerja atau belajar melalui media online, seperti misalkan tidak semua orang dapat memiliki jaringan atau kualitas internet yang baik di kediaman mereka masing-masing, dan tidak semua daerah dapat menjangkau internet dengan baik, sehingga hal ini dapat menjadi tekanan bagi beberapa individu. Lalu selanjutnya adalah kurang rekreasi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, seorang diharuskan tinggal di rumah saja dan membatasi bepergian keluar, sehingga seseorang tidak bisa berpergian untuk melakukan rekreasi melepas penat mereka, sehingga mereka terus-menerus berada di rumah dan akhirnya mereka akan menjadi sangat jenuh. Nah, hal inilah dapat menimbulkan tekanan yang menjadi stresor yang menyebabkan stres bagi individu yang bersangkutan. Nah, lalu apa saja sih cara mengatasi stres dan kecemasan di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi ada banyak cara sebenarnya yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam mengatasi stres dan kecemasan atau bahkan mencegah stres dan kecemasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama adalah selalu meningkatkan kemampuan berpikir positif. Nah, pada dasarnya pikiran negatif seseorang itu adalah hal normal yang muncul. Nah, yang dimana pikiran negatif ini tidak bisa dihilangkan, namun jika kita terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk berpikir positif, lama-kelamaan pikiran negatif itu akan didominasi oleh pikiran positif. Nah, hal ini tentunya dapat mencegah timbulnya stres serta kecemasan. Lalu yang kedua adalah mengurangi frekuensi membaca berita atau mengurangi tontonan yang dapat memicu munculnya pikiran negatif. Nah, biasanya di berita-berita itu terdapat suatu informasi yang menyebabkan seseorang dapat mengalami kecemasan seperti itu, di mana yang sedang marak tiap hari diberitakan mengenai kasus peningkatan seseorang yang positif terkena COVID-19 seperti itu. Nah, hal ini tentunya akan menambah kecemasan bagi seseorang. Jadi, sebaiknya bisa membatasi atau mengurangi membaca berita atau tontonan yang dapat memicu munculnya negatif. Sebaliknya bisa digantikan mungkin seperti menonton acara-acara yang lucu seperti itu, sehingga bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan tentunya dapat mengatasi stres serta kecemasan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan minat dan hobi. Jadi pengembangan minat dan hobi ini dapat dilakukan oleh seseorang ketika sedang berada di rumah, misalkan saja mungkin dapat mengembangkan hobi yaitu bermain musik, bernyanyi, atau mungkin memasak seperti itu, atau berolahraga seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu cara dalam mengatasi stres maupun kecemasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu selanjutnya adalah memprioritaskan pekerjaan atau tugas yang lebih penting untuk mengurangi stres akibat adanya akumulasi pekerjaan. Nah, yang dimaksud di sini adalah seseorang seharusnya mengetahui mana tugas yang lebih penting yang harus diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu, dan tidak berusaha untuk mengerjakan beberapa pekerjaan atau menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Jika seseorang berusaha mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan, hal ini tentunya akan menyebabkan adanya akumulasi pekerjaan yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami stres. Selanjutnya adalah melakukan latihan teknik relaksasi. Jadi sangat banyak sekali teknik relaksasi yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi kecemasan maupun stres, seperti misalkan saja melakukan latihan meditasi atau melakukan latihan pengaturan nafas. Hal ini tentunya akan membuat seseorang menjadi lebih rileks dan dapat mengatasi stres dan kecemasan. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu berdoa. Baik, jadi itu adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.